warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmayu dengan NIM 06141382429066 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Angkatan 2024, kelas Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pedagogi. Pedagogik merupakan ilmu yang membahas pendidikan, yaitu pendidikan anak. Pedagogik sangat dibutuhkan oleh seorang guru karena guru bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk menyampaikan atau menginformasikan pengetahuan di sekolah, melainkan memberikan tugas untuk mengembangkan kepribadian anak didiknya secara terpadu. Tujuan pedagogi adalah hasil pembelajaran yang diharapkan dari siswa, yaitu keterampilan baru yang dapat dilakukan siswa setelah mengikuti kegiatan tersebut. Tujuan pedagogik lainnya dapat meliputi 1. Memanusiakan manusia, sehingga pengajar dapat menjadi rekan belajar yang baik bagi peserta didik. Yang kedua, membantu peserta didik memahami jati diri mereka. Yang ketiga, melatih keberanian peserta didik. Yang keempat, mengembangkan kepribadian peserta didik. Yang kelima, membantu peserta didik memaksimalkan potensinya. Yang keenam, membantu peserta didik menjadi lebih dewasa. Yang ketujuh, melatih peserta didik untuk mencari solusi masalah. Adapun secara pedagogi, secara etimologis, istilah pedagogi atau pedagogi berasal dari kata Yunani, dari bahasa Yunani. Paidagogeo, dari pais atau anak, dan agi atau pedagogia yang mengandung arti pergaulan dengan anak-anak. Selain itu, istilah pedagogos berasal dari kata pain dan agogos yang dalam bahasa Yunani artinya anak, dan membimbing atau memimpin. Saat ini, istilah pedagogi atau pedagogi merujuk pada ilmu dan seni dalam mengajar di mana di dalamnya terdapat kajian tentang pengajaran, khususnya pendidikan formal. Adapun 3 perbedaan dari pedagogi, andragogi, dan heutagogi. 1. Pedagogi adalah guru memimpin siswa atau pasif yang terstruktur untuk anak-anak. Secara jelasnya yaitu 1. Fokus, pembelajaran anak-anak atau pembelajar yang tergantung pada instruktur. Yang kedua, peran guru. Guru atau pengajar memiliki peran utama dan berperan sebagai sumber pengetahuan. Guru mengarahkan pembelajaran dan menetapkan tujuan serta metode pembelajaran. Yang ketiga, peran siswa. Siswa dianggap lebih pasif, mengikuti arahan guru dalam proses belajar. Yang keempat, memotivasi. Siswa biasanya termotivasi oleh faktor eksternal seperti nilai atau penghargaan. Yang kelima, metode pembelajaran. Menggunakan metode yang sangat struktur seperti ceramah, hafalan, dan latihan yang diarahkan oleh guru. Contohnya, kelas di sekolah dasar atau menengah di mana siswa mengikuti kurikulum yang ditentukan oleh guru. Yang kedua, andragogi adalah pembelajar mandiri atau fasilitator mendukung. Secara jelasnya yaitu 1. Fokus, pembelajaran orang dewasa atau pembelajar yang lebih mandiri. 2. Peran pengajar, mengajar bertindak sebagai fasilitator yang membantu pembelajar mengidentifikasikan kebutuhan mereka sendiri, bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Yang kedua, peran pembelajar, orang dewasa dianggap sebagai pembelajar aktif yang memiliki pengalaman hidup yang berkontribusi pada pembelajaran mereka. Mereka sering memiliki motivasi internal yang lebih kuat untuk belajar. Yang ketiga, motivasi orang dewasa cenderung lebih termotivasi secara instruktif, misalnya kebutuhan untuk mencapai tujuan pribadi atau profesional. Yang keempat, metode pembelajaran menggunakan pendekatan yang lebih kolaboratif dan relevan dengan kehidupan nyata, seperti studi kasus, diskusi, dan proyek berbasis masalah. Contohnya, program pelatihan profesional atau kursus. Yang ketiga, heutagogi adalah pembelajar sepenuhnya mandiri, yaitu atau fokus pada pembelajaran mandiri dan pengembangan diri sepanjang hayat. Secara jelasnya yaitu 1. Fokus, pembelajaran mandiri dan pengembangan kapasitas belajar sepanjang hayat. Yang kedua, peran pengajar. Pengajar berfungsi sebagai mentor atau membimbing yang mendukung pengembangan
kemampuan pembelajar untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri. Yang ketiga, peran pembelajar. Pembelajar sepenuhnya mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Mereka menentukan tujuan, sumber daya, dan cara belajar mereka sendiri dengan sedikit intervensi dari pengajar. Yang keempat, motivasi. Motivasi sangat tinggi dan umumnya berasal dari dalam diri pembelajar. Pembelajar tertarik untuk mengembangkan diri sesuai dengan tujuan pribadi atau profesional jangka panjang. Yang kelima, metode pembelajaran, yaitu sangat fleksibel dengan menggunakan teknologi dan berbagai sumber daya yang tersedia secara mandiri, seperti e-learning, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran adiktif. Contohnya, pembelajaran daring atau proyek mandiri, di mana pembelajar mencari informasi sendiri dan menentukan langkah-langkah dalam proses belajar. Adapun ruang lingkup pedagogik, yaitu mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan teori, praktik, dan strategi. Pengajaran serta pembelajaran khususnya untuk anak-anak atau pembelajar yang masih bergantung pada bimbingan guru. Pedagogik berfokus pada bagaimana proses pendidikan diorganisir dan dijalankan dengan tujuan untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Berikut adalah ruang lingkup utama dari pedagogi. 1. Teori pembelajaran, yaitu mempelajari berbagai teori tentang bagaimana anak-anak belajar, bagaimana mereka memproses informasi, dan bagaimana perkembangan kognitif, sosial, serta emosional mereka memengaruhi cara mereka belajar. Beberapa teori penting dalam pedagogik meliputi teori behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Yang kedua, metode pengajaran, yaitu berbagai cara dan teknik yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. Ini mencakup 1. Ceramah atau lecture, yaitu guru menjelaskan materi secara langsung kepada siswa. Yang kedua, diskusi kelas, melibatkan siswa dalam diskusi yang berstruktur untuk meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Di sini siswa bekerja pada proyek untuk mengetahui secara praktis. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif, yaitu siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Yang kelima, hafalan dan latihan atau drill and practice atau pengulangan informasi untuk meningkatkan ingatan. Yang ketiga, perencanaan kurikulum. Pedagogik juga mencakup perencanaan kurikulum atau program pembelajaran yang melibatkan 1. Pemilihan tujuan pembelajaran, 2. Pemilihan dan penyusunan materi pembelajaran, 3. Menentukan metode pengajaran dan evaluasi. Keempat, pengorganisasian kegiatan pembelajaran dalam satuan waktu tertentu, misalnya tahunan, semester, atau bulanan. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan bagian penting dari pedagogik yang mencakup penilaian hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Evaluasi bisa dilakukan melalui 1. Dengan tertulis seperti ujian, kuis, atau tugas tertulis. Yang kedua, observasi, melihat bagaimana siswa berinteraksi dan mempraktikkan pengetahuan di kelas. Yang ketiga, penilaian proyek, melihat hasil akhir dari proyek yang dilakukan oleh siswa. Yang kelima, psikologi pendidikan. Ruang lingkup pedagogik juga mencakup pemahaman psikologi pendidikan yang berfokus pada aspek-aspek perkembangan anak dan bagaimana hal ini mempengaruhi proses belajar. Guru harus memahami perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa agar dapat memberikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.